panca indera mereka. Kemudian mereka juga butuh untuk didampingi, masih banyak butuh didampingi, baik dalam menggunakan Zoom-nya, baik dalam mengerjakan pekerjaan art and craft-nya, dan juga masih membutuhkan pendampingan dalam memusatkan perhatian, karena mereka sebenarnya masih belajar dengan bergerak, sedangkan dalam PJJ ini mungkin banyak duduk. Jadi orang tua perlu untuk mendampingi untuk membantu mereka menjadi lebih fokus sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang terakhir adalah executive function-nya ini masih berkembang atau dalam kata lain masih lemah. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya apa sih executive function itu dan apa fungsinya. Oke. Nah, pada saat anak masuk ke usia SD, terutama di SD awal kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sebenarnya Iya, sifatnya ada mode ininya tuh, atau Mi. cara belajarnya, gaya belajarnya itu masih mirip-mirip anak TK. Jadi bukan berarti anak itu begitu masuk SD dia langsung berubah dari konkret menjadi abstrak, tapi itu merupakan proses yang berlangsung bertahun-tahun. Anak yang sudah SD memang mereka akan lebih mandiri daripada anak TK, tapi itu juga proses, butuh waktu bertahun-tahun, dan juga executive function-nya masih berkembang atau dengan kata lain masih lemah. Kemudian pada saat mereka sudah masuk SMP dan SMA, itu mereka sudah lebih mandiri. Tetapi tetap mereka masih butuh didampingi, terutama apabila tugas-tugasnya itu sudah lebih berat dan lebih panjang. Kenapa? Karena executive function-nya lagi-lagi masih berkembang. Executive function ini masih berkembang terus-menerus sampai minimum usia 25 tahun. Itu baru benar-benar matang. Dan untuk beberapa anak juga masih berkembang. Kemudian anak SMP dan SMA ini mereka butuh partner untuk berdiskusi. Oke. Nah, barusan sudah saya jelaskan tahap perkembangan anak itu seperti apa dan seberapa banyak Bapak dan Ibu butuh untuk mendampingi mereka selama PJJ. Nah, sekarang saya akan jelaskan di slide ini different learning style atau gaya-gaya belajar anak itu yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa otak kita ini terdiri dari kiri dan kanan. Itu yang di bagian kiri itu fungsinya untuk mendukung subjek-subjek seperti matematika, logika, bicara, dan bahasa. Dan otak kanan itu lebih banyak membantu atau fungsinya itu untuk mendukung kegiatan seperti musik, menggambar, kreativitas, dan juga berperan dalam pengelolaan emosi. Tetapi bukan berarti kita hanya menggunakan salah satu otak saja, kiri atau kanan. Sebenarnya kita semua menggunakan otak kiri dan kanan. Hanya anak-anak itu tidak ada dua anak pun yang sama otaknya, jadi pasti mereka punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Ada yang otak kirinya lebih kuat, ada yang otak kanannya lebih kuat. Nah, artinya gaya mereka dalam belajar pun berbeda-beda. Ada yang visual. Kalau visual itu mereka butuh untuk melihat gambar, mereka butuh untuk menggambar-gambar atau membuat grafik organizer ya. Jadi dibuat mind map gitu. Atau mereka itu butuh PowerPoint yang warna-warni, atau mereka itu butuh untuk meng-highlight buku textbook-nya, atau mereka butuh untuk menonton video-video YouTube, animasi, itu biasanya belajarnya visual, itu membutuhkan hal-hal seperti itu. Kemudian ada anak yang auditori belajarnya, jadi dia lebih banyak belajar dengan mendengar. Jadi dia mungkin malah anak yang auditorinya kuat, itu kalau lagi dengerin gurunya menjelaskan, dia justru malah lebih ngerti kalau matanya dipejamkan. Karena mungkin visualnya itu malah mendistraksi bagi dia. Jadi dia lebih senang dengerin audiobook, dengerin gurunya menjelaskan tanpa melihat gurunya. Mungkin dia melihat keluar jendela atau bukan melihat gurunya gitu, karena dia berusaha untuk memfokuskan perhatiannya pada apa yang dia dengar, karena dia paling kuatnya di situ. Kemudian ada juga yang belajarnya itu dengan perlu membaca dan menulis. Jadi membuat rangkuman, menulis, meng-highlight bukunya,
perlu mencatat. Nah, itu mungkin anak-anak yang belajarnya dengan membaca dan menulis itu perlu hal-hal tersebut baru bisa menyerap materi yang disampaikan. Kemudian ada juga anak yang perlu yang gaya belajarnya itu dengan bergerak atau learning by doing. Jadi mereka itu perlu bergerak atau mereka itu perlu kalaupun tidak bergerak secara keseluruhan badannya, mereka perlu untuk menggerakkan jari-jarinya atau membuat atau merasakan sesuatu. Jadi misalnya itu mereka bisa membuat project modeling atau model diorama, membuat hal-hal seperti itu. Dan juga menggunakan tanah liat atau art and craft ya, kalau anak yang kinestetik gitu. Jadi anak itu belajarnya berbeda-beda. Memang penyampaiannya kalau di dalam PJJ kan mungkin lebih banyak secara visual ya dan auditori. Jadi mungkin perlu dibantu juga dalam terutama anak-anak yang kuatnya yang cara belajarnya itu dengan reading dan writing yang perlu untuk mencatat atau bergerak itu jadi lebih perlu uh, perlu banyak dukungan atau pendampingan orang tua. Atau mungkin guru-gurunya juga bisa memberikan ide-ide pada orang tuanya di rumah bagaimana caranya mendukung anak-anak yang belajarnya dan secara kinestetik atau reading dan writing. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Tadi saya sempat menjelaskan sedikit sekali tentang executive function. Nah, ini slide ini saya jelaskan dengan lebih lanjut ya. Executive function itu apa sih? Kalau di dalam perusahaan executive function itu umpamanya itu seperti CEO-nya gitu atau direkturnya suatu perusahaan. Nah, kalau di otak kita itu executive function itu yang di sini yang di paling atas, ini yang matangnya butuh waktu, butuh proses paling lama. Yang tadi saya jelaskan bahwa executive function ini masih terus-menerus berkembang, masih terus dibangun, dikuatkan, itu sampai anak itu berusia kurang lebih 25 tahun, dan ini juga berbeda, setiap anak itu berbeda. Ada yang butuh waktu lebih lama lagi. Jadi, anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah, itu executive function-nya masih berkembang. Oke, executive function ini fungsinya untuk mengatur hal-hal seperti atensi dan fokus atau memusatkan perhatian. Kemudian juga untuk mengatur memori jangka pendek atau working memory, itu jadi seberapa banyak dia bisa mengingat pada saat satu waktu gitu. Oke, daftar belanjaan. Ingat ya, ayo bantu mama. Kamu ke warung ya, beli gula, garam, cabai. Nah, itu contoh working memory. Jadi berapa banyak hal yang dia bisa ingat pada satu waktu. Kemudian executive function juga ini sangat penting dalam mengatur atau merencanakan. Nah, dalam mengerjakan pekerjaan sekolah itu banyak sekali yang harus direncanakan atau diatur. Yang mau dikerja, misalnya ada 10 soal. Misalnya zaman kita aja dulu ulangan. Oke, soalnya ada 20. Yang mana dulu yang dikerjain? Mungkin yang lebih gampang dulu. Tapi ada 20 nih, yang mana yang lebih gampang gitu kan. Dan juga misalnya waktunya itu 40 menit, 20 soal, 40 menit. Berarti satu soal kan waktunya 2 menit. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang diatur oleh executive function atau CEO-nya otak kita. Kemudian juga pekerjaan executive function ini untuk mengatur pekerjaan ya seperti tadi yang mana dulu yang perlu dikerjakan, kapan harus selesai dan juga untuk memonitor diri sendiri. Jadi misalnya dia baru soalnya 20, dia baru mengerjakan 10 itu dia sudah capek gitu atau dia mulai ngelamun. Nah, itu executive function yang akan mulai menyenggol ngelitikin anaknya. Halo, halo, bangun, bangun, jangan ngelamun, ini masih ada pekerjaannya, gitu ya. Dan juga membantu anak dalam mengatur emosinya. Mungkin waktu lagi ngerjain pekerjaan sekolah itu baru setengah dia udah mulai capek, bosen, frustrasi, aduh ini susah banget, kapan selesainya gitu. Jadi executive function ini tugasnya itu sangat kompleks ya. Jadi seperti umpamanya ya direktur itu CEO yang mengatur semuanya, mengatur anak buahnya yang di bawah. Jadi kalau misalnya anak buahnya yang di bawah itu kuat, tetapi CEO-nya tidak kuat, nah itu akan menyebabkan masalah dalam belajar misalnya
bisa ngerjain soalnya, tapi nggak selesai, atau banyak kesalahan, atau ngumpulinnya telat, atau dia sudah mengerjakan tapi lupa dikumpulin, hal-hal seperti itu. Oke. Nah, topik bahasan, barusan saya sudah mengupas sedikit tentang, proses, cara dan proses belajar anak secara general, secara global, tapi juga selama PJJ ini menjadi tantangan bagi anak dan orang tua. Kenapa? Karena belajarnya jarak jauh, itu sensorinya mungkin sensori input yang didapatkan oleh anak mungkin berkurang. Jadi dan mungkin di rumah juga ada ada gangguan-gangguan atau ada distraksi-distraksi. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut bisa membuat anak dan orang tua merasa stres atau frustrasi dalam menjalankan PJJ. Sehingga fokus kita hari ini adalah dalam membantu orang tua dan juga guru dan anak untuk mengatasi stres dengan menggunakan teknik mindfulness. Tapi bukan hanya teknik mindfulness saja yang saya akan bahas hari ini, ada beberapa materi juga yang saya akan bahas misalnya. Nah, di sini ini kalau disebutkan langkah praktis ya, ini saya menyusun 3 langkah praktis. Yang pertama ini adalah manage ekspektasi. Manage ekspektasi itu adalah jadi jadi begini. Jadi setiap orang tua itu memiliki harapan, impian, ekspektasi. Itu apa yang diharapkan dari anaknya. Misalnya orang tua merasakan, "Aduh saya inginnya anak saya selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Saya inginnya dia begini, anak seharusnya begitu." Nah, harapan dan ekspektasi ini sebenarnya datang dari harapan-harapan yang kita miliki. Nah, itu banyak sekali yang datang mungkin dari masa lalu, mungkin dulu orang tua kita ke kita seperti apa. Nah, itu banyak hal yang bisa yang bisa mempengaruhi ekspektasi apa yang kita miliki terhadap anak kita. Nah, seringkali harapan dan ekspektasi ini tanpa disadari, bisa disadari, bisa tidak disadari, ini muncul dengan kuat dalam kehidupan sehari-harinya kita. Um, contohnya, contohnya adalah dalam hubungan saya dengan anak saya mengalami kesulitan itu pada saat dia sedang belajar membaca. Kenapa? Karena anak saya itu mengalami disleksia atau kesulitan membaca. Nah, sedangkan saya tidak disleksia. Jadi saya itu dulu usia 4-5 tahun ya, mungkin 4 tahun TKA, itu begitu masuk TKA, saya sudah bisa langsung dengan cepat bisa belajar membaca. Dan saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Sedangkan anak saya pada saat masuk TKA, TKB, SD kelas 1, SD kelas 2 itu dia terus-menerus mengalami kesulitan dalam membaca. Saya berkali-kali dipanggil oleh gurunya, kenapa anaknya belum bisa membaca, dan saya juga sangat sulit ya pada saat itu mengalami kesulitan karena saya memiliki ekspektasi bahwa dan gurunya juga punya ekspektasi bahwa anak usia sekian-sekian sudah bisa begini-begini, sedangkan ekspektasi dan realita itu tidak nyambung gitu. Setelah ditelusuri, ternyata suami saya mengalami disleksia. Jadi anak saya mengalami disleksia ini menurun dari suami. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya yang lebih banyak mendampingi anak dalam belajar membaca. Jadi hal tersebut, ekspektasi yang ada di kepala saya ini harusnya kan baca itu nggak susah-susah amat. Harusnya umur segini kan udah bisa begini. Itu sempat mengganggu saya dalam membantu dia untuk belajar membaca pada saat di awalnya. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa ekspektasi tersebut adalah ekspektasi yang saya miliki. Tapi sebenarnya anak memiliki suatu kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Dia membutuhkan bahwa orang tuanya memahami dia, orang tuanya sabar gitu. Jadi kita perlu untuk menyadari hal-hal apa sih yang menjadi ekspektasinya kita atau kebutuhan kita, dan juga kita perlu untuk menyadari apa yang menjadi kebutuhannya anak dan membedakan dua hal tersebut sehingga akhirnya kita bisa berinteraksi dengan anak dengan lebih lancar. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi di dalam
slide-slide mindfulness karena ini sangat berkaitan dengan mindful. Oke. Nah, tadi ya berarti di strategi yang nomor 2 ini bangun anak tangga kecil-kecil bagi anak. Ini saya akan membantu. Saya akan meminta Ibu Tini untuk sharing sedikit, mungkin Ibu Tini apakah bisa di-share pengalaman Ibu dalam mengasuh 2 anaknya dan juga dalam mengajar siswa-siswanya saat anak mengalami kendala dalam memanjat anak tangga yang begitu tinggi, bagaimana sih strateginya? Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua dan guru untuk membantu mereka untuk bisa memanjat anak tangga itu sehingga menjadi lebih mudah bagi mereka. Yuk. Bu Tini mungkin boleh itu. Bu Melva udah kedengar? Bu Melva terdengar? Enggak kedengar. Yang lain sudah bisa dengar ya. Ya, ini jadi gini, anak kalau menurut saya ini pemahaman saya sebagai orang tua dan juga guru ya. Anak tangga kecil-kecil bagi anak saya atau bagi murid-murid adalah sebetulnya kurikulum. Tuh, tetap gak bisa jawab. Yang lain mah kedengar kok. Bilangin Bu Melva itu jadi operator. Jadi udah penuh. Jadi anak tangga yang tadi dibilang dikatakan oleh Ibu Melva itu adalah kenapa harus kecil-kecil? Kenapa harus kecil-kecil? Karena kenapa harus kecil-kecil? Karena kalau anak tangganya tidak kecil-kecil, tadi kita akan mengalami masalah dalam masalah ekspektasi. Jadi begini, misal ya contohnya, saya punya 2 anak, ini anak saya sendiri aja, nggak usah murid-murid ya. Anak-anak itu, saya punya 2 anak dengan karakter yang berbeda. Nah, setiap anak itu kebetulan kakaknya itu kata saya juga, saya sering cerita kepada orang tua murid bahwa kakaknya itu memang anak matematika, sedangkan adiknya tuh bukan. Nah, saya tidak bisa menyamakan kedua anak saya untuk mendapat nilai matematika yang sama. Jadi untuk adiknya itu kalau saya mau memotivasi, dulu-dulu tuh kan saya suka kasih uang gitu ya. Kasih reward-nya adalah uang. Misalnya begini, kalau Edsel mendapat nilai 80, dia dapatnya 5.000. Sedangkan Cecil, anak saya yang kedua, kalau matematikanya 75, dia akan sama dapat 5.000. Kenapa? Karena buat Cecil harus tangganya ya, buat Edsel itu tangganya kecil itu adalah 80, tapi buat Cecil mungkin kecil itu adalah 75. Jadi semuanya itu harus diukur sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi nggak bisa misalnya anak dengan kemampuan nilainya misalnya dia tuh nilainya itu dia hanya bisa mencapai KKM. Itu tuh KKM tuh udah maksimal banget. Kita pengen dia dapat nilai 90. Buat saya itu membuat anak-anak frustasi dan juga nanti suatu hari gurunya frustasi, mamahnya juga frustasi. Jadi buat saya itu tangga kecil-kecil itu lebih baik anak itu ditetapkan sebuah target minimal. Setelah minimal kita naikkan sedikit-sedikit. Dan saya yakin pasti berhasil. Karena kita tidak mungkin menyuruh anak loncat 3 tangga tanpa harus melewati tangga kedua dan tangga ketiga gitu. Ya, jadi begitu menurut saya. Dan itu tuh sebetulnya kurikulum nasional tuh kan kita berputar seperti spiral ya. Sebetulnya itu adalah anak tangga yang memang kalau diikutin tuh harusnya bisa, itu standar minimal sebetulnya. Tapi memang di dalam pelaksanaannya kan jadi ada banyak hal-hal yang tidak sesuai ya. Jadi menurut saya nih para parents, para guru, saya selalu bilang tentukan target kita kepada anak-anak kita itu sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan berarti kita mengexcuse, bukan. Tapi buatlah tangga yang disesuaikan. Toh nanti ujung-ujungnya sama mencapai puncaknya. Begitu aja kira-kira Bu Melva. Saya serahkan kembali kepada Bu Melva. Saya serahkan kembali. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih untuk sharingnya Ibu. Iya. Nah, jadi ya begitulah penjelasan saya dan Ibu Tini tentang membangun anak tangga kecil-kecil bagi anak kita ya.
Jadi tujuannya tetap sama, tapi beberapa anak mereka perlu dibangunkan lebih banyak anak tangga yang kecil-kecil itu. Oke. Nah, kemudian, ini mungkin ada quotation sedikit yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Be patient. You cannot yell at seeds to grow. Jadi sabarlah. Kita tidak bisa menyuruh biji untuk tumbuh. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyediakan tanah yang subur dan menanam biji itu dan merawatnya dengan baik, dan mudah-mudahan ya dia akan tumbuh, tapi kita nggak bisa teriak-teriak ayo cepat tumbuh gitu, karena itu tidak akan bisa membantu. Oke. Nah, kita akan masuk ke topik utama kita hari ini, yaitu tentang merawat diri atau self care dengan menggunakan teknik mindfulness dan self compassion. Oke. Nah, saya jelaskan dulu, kenapa sih merawat diri itu penting? Kenapa ya? Nah, karena merawat diri itu bisa, beberapa manfaatnya itu bisa membantu kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola stres, terutama di masa-masa yang stressful pada saat ini ya, yang banyak stres. Mungkin kita mengalami banyak tekanan karena COVID, karena pandemi ini. Tekanan itu bisa dalam bentuk apapun, bisa disebabkan PJJ atau bukan PJJ, tapi merawat diri itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak pandemi, apalagi yang pandemi seperti ini. Oke. Nah, kemudian merawat diri itu juga penting karena bisa membantu kita dalam menurunkan, jadi saat tingkat stres kita turun, kita jadi bisa memberikan respons yang terbaik dalam sebuah situasi, gitu. Jadi kalau stres kita tinggi kan kebayang ya, kita rasanya mungkin sehari-hari tuh pengennya teriak-teriak, jadi nggak sabaran sama anak, gitu. Padahal anak-anak ya mungkin mereka hanya anak-anak aja, kalau misalnya mereka nggak bisa diam, ya memang mereka kan anak-anak gitu ya. Tapi kalau kitanya dalam keadaan yang stres, itu kita tidak bisa memberikan respon yang tepat bagi mereka. Nah, kemudian kita juga bisa memaksimalkan potensi kita dan potensi anak kita apabila kita dalam keadaan yang lebih optimal, yang lebih tidak stres. Nah, ini di sini ada gambar ya, quotation-nya itu, "You cannot pour from an empty cup. Take care of yourself first." Jadi, Anda tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Kalau gelas Anda kosong, itu Anda tidak bisa menuangkan apapun. Anda harus mengisi dulu gelas Anda. Begitu. Oke, nah ini ada beberapa prinsip dalam merawat diri. Itu yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan sengaja dan bertujuan. Jadi memang ada tujuannya dan juga dilakukan dengan sengaja atau bukan hanya asal-asalan gitu ya. Dan merawat diri ini dilakukan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya kalau kita merawat diri sendiri, itu kita akan membantu diri sendiri dan kita juga akan membantu orang lain, orang-orang sekitar kita juga, terutama anak dalam hal ini. Kemudian dalam merawat diri ini juga kita perlu melakukannya dengan rutin dan dijadikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini bukan menjadi suatu kewajiban atau tugas tambahan, tapi ini memang menjadi suatu bagian dari lifestyle ya, atau ya rutinitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita merawat diri itu mungkin ya perlu ditetapkan setiap hari atau sehari sekali atau sehari 2 kali atau seminggu beberapa kali. Nggak bisa kita merawat diri misalnya hanya, "Oke, nanti saya akan merawat diri, misalnya bulan depan saya akan ngapain," gitu. Sebulan sekali misalnya. Nah, itu tidak bisa. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang wellness continuum yang dijelaskan oleh Dr. J. Travis. Ini jadi kalau kita merasa baik atau tidak baik atau wellness, illness itu sakit, wellness itu baik, kita merasa sakit atau merasa baik, itu ada spektrumnya atau kontinuumnya dari yang jadi bukannya hanya hitam putih, sakit dan baik, tapi ada sedikit sakit, lebih banyak sakit, sakit sekali sampai benar-benar sakit, terus juga ada yang baik sedikit, lebih banyak baik, sangat baik hingga bisa membantu orang lain misalnya gitu. Nah, jadi illness wellness ini merupakan kontinuum
Dan wellness atau keadaan di mana kita merasa baik, merasa sehat, merasa optimal itu merupakan proses, bukan suatu keadaan yang statis. Jadi kita perlu untuk mengembangkan, menumbuhkan, perlu dirawat, perlu dilakukan terus-menerus. Oke, bentuk-bentuk merawat diri itu ada banyak, ada beberapa bentuk. Misalnya fisikal sih mungkin jelas ya Bapak Ibu ya, tidur yang cukup, nggak begadang, terus banyak rutin berolahraga, berjalan, terus makan yang sehat, kemudian mungkin juga melakukan hal-hal seperti yoga dan meditasi itu bisa membantu secara fisik. Kemudian secara emosional itu kita bisa bantu dengan mengelola stres kita, kemudian juga dengan melakukan apa yang akan saya jelaskan hari ini yaitu mindfulness dan mempraktekkan self compassion. Kemudian sosial, merawat diri secara sosial ini misalnya menetapkan boundary atau batasan pada orang lain. Jadi kita bisa berkata tidak, belajar berkata tidak pada orang lain. Aduh maaf, saya perlu beristirahat misalnya, nggak bisa ikut apa gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memang butuh untuk beristirahat dan tidak bisa terus-menerus untuk mengikuti kegiatan sosial atau bekerja, itu bisa. Itu merupakan bentuk self-care atau merawat diri juga untuk mengatakan pada orang lain di mana batasannya. Oke, saya hanya bisa misalnya menjawab WhatsApp sampai jam 8 malam, nah itu salah satunya. Kemudian juga ya mempraktekkan sosmed yang sehat, kemudian mengkomunikasikan kebutuhan Bapak dan Ibu ke orang lain, dan juga meminta bantuan apabila Bapak dan Ibu butuh bantuan. Kemudian secara spiritual, itu Bapak Ibu bisa merawat diri dengan ya beribadah, dengan menjatuhkan waktu untuk sendiri atau untuk meditasi, untuk beribadah, untuk lebih terkoneksi dengan alam, pergi ke alam gitu, atau menulis di jurnal. Nah, itu bisa membantu secara spiritual atau berdoa ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang mindfulness. Nah, apa sih mindfulness itu? Mindfulness sedikit banyak bisa dijelaskan oleh gambar ini yang di sebelah kanan. Jadi badan kita itu kan selalu berada di sini ya. Kita tidak bisa time traveling kan. Badan kita selalu ada di sini. Tetapi yang bisa time traveling itu adalah pikiran kita. Kita adalah makhluk yang bisa time traveling secara pikiran. Kita bisa memikirkan masa lalu dan masa depan. Kita bisa mengkhawatirkan hal-hal yang sudah lewat atau memikirkan hal, aduh kemarin itu gini, harusnya gini. Kita juga bisa mengkhawatirkan hal-hal yang di masa depan, besok gimana. Nah, itu pada saat itu pada saat kita lagi time traveling pikirannya, itu kita tidak berada di saat ini. Kita tidak memperhatikan dan menerima sensasi yang kita rasakan saat ini karena kita sibuk ya, pikiran kita sibuk untuk ngurusin yang di masa lalu atau di masa depan gitu. Nah, itu pada saat itu kita tidak mindful. Itu artinya kita tidak mindful. Nah, kemudian mindful itu juga artinya adalah kita perlu untuk bisa berada di saat ini. Nah, kita kan ya itu pada saat kita tidak berada di saat ini, kita ada di mana, gitu kan ya. Nah, itu artinya nggak mindful. Kalau kita sedang berada di saat ini, dan kita dengan sengaja dan bertujuan menarik diri kita, oke, to the present moment, atau pada saat ini, itu kita akan lebih bisa untuk menerima dan memperhatikan semua sensasi dan perasaan yang kita rasakan dengan tanpa menghakimi juga. Oke, nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang langkah pertama untuk menjadi lebih mindful adalah kita perlu untuk menarik diri kita ke present moment atau di saat ini. Oke, nah otak kita. Kenapa sih mindful itu perlu dilatih? Kita harus belajar. Mindful itu sesuatu proses yang perlu dipelajari, yang nggak bisa hanya langsung oke, saya pergi ke kelas yoga 1 kali dan saya langsung mindful, itu nggak bisa. Kenapa? Karena otak kita itu pada dasarnya itu berkembang terus-menerus, bekerja terus-menerus. Dalam 1 hari, otak kita itu memikirkan sekitar 12.000 sampai 60.000 pemikiran per hari. 12 sampai 60.000 pemikiran. Nah,
Menurut studi, 80% dari pemikiran tersebut itu sifatnya negatif dan 90% itu sifatnya repetitif atau diulang-ulang. Jadi kalau hari ini kita mikirnya ABC ABC, besok itu kemungkinan besar kita mikirnya ABC juga, diulang gitu. Jadi kita hobi banget ya, otak kita itu hobinya itu memainkan lagu lama. Itulah sebabnya pada saat kita sedang parenting atau mengasuh anak, seringkali yang termainkan di otak kita itu lagu lama. Lagu lamanya yaitu misalnya, dulu orang tua saya begini, jadi saya ke anak saya juga harus begini. Atau misalnya dulu saya dalam kasus saya itu dulu saya tuh mudah sekali belajar membaca. Harusnya anak saya juga mudah dong belajar membaca. Kok susah amat sih kayak begini aja nggak bisa gitu. Nah itu lagu lama saya yang sempat terputar di otak saya itu secara otomatis hingga akhirnya saya menyadari hal tersebut, barulah saya bisa tidak mengulang lagi pemikiran tersebut. Apabila saya tidak sadar bahwa saya memikirkan hal tersebut, itu saya akan terus mengulang pemikiran itu karena sifatnya repetitif ya, otak kita senangnya itu mengulang-ulang. Oke, nah jadi gimana caranya kita mengontrol pikiran kita yang tidak henti-hentinya datang? Nah, bagaimana caranya untuk memiliki lebih banyak pikiran yang positif daripada yang negatif? Karena otak kita itu senengnya mainin lagu yang sedih, yang negatif, dan diulang-ulang lagi. Dan juga bagaimana caranya untuk dapat lebih melihat dan menikmati hal-hal yang indah. Misalnya anak kita kan indah banget ya. Anak kita itu semuanya tuh miracle, mukjizat gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalau kita udah repot, mikirin nanti mau masak apa, udah dimasakin anaknya nggak mau makan, terus udah gitu ini ada PR belum dikerjain, kesel gitu. Jadinya yang muncul adalah itu lagu lama yang diulang-ulang, repetitif dan negatif. Oke, jadi harus gimana ya? Nah, ini salah satu hal yang bantu itu ya mindful. Oke, sekarang ada sebuah studi. Nah, ini jadi ada sebuah studi yang dilakukan di Amerika sih. Ini bisa diterapkan di mana aja. Ada sekelompok orang, mungkin 1.000 orang atau 2.000 orang ditanyakan pada saat itu. Mungkin dengan pakai app ya, kalau zaman sekarang. Saat ini, misalnya, terus orangnya menjawab, saya sedang misalnya lagi bekerja. Oke. Pertanyaan nomor 2, di mana pikiran Anda saat itu? Nanti boleh nebak ya jawabannya. Kemudian di pertanyaan ketiga, pada saat itu seberapa bahagiakah Anda? Oke, hasil dari surveinya adalah 47% dari semua orang dewasa, 47% ya Bapak Ibu ya, jadi hampir setengahnya itu tidak memikirkan, pikirannya nggak ada, tidak berada di mana mereka sedang berada. Jadi kalau mereka bilangnya lagi bekerja, pikirannya nggak lagi bekerja, pikirannya lagi ke tempat lain. Nah, dan juga menurut studi, pada saat mereka sedang pikirannya tidak berada di tempat badannya mereka berada atau mereka sedang ngerjain apa, itu mereka tidak merasa bahagia. Oke. Nah, judul ini adalah A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Jadi pada saat pikiran berjalan-jalan terlalu banyak, itu bisa membuat kita menjadi tidak bahagia dan juga menjadi stres ya akhirnya. Gitu. Jadi bagaimana? Oke, nah ini saya jelaskan sedikit tentang mindful. Mindful itu yang mana sih? Mindful atau mindful? Jadi mindful itu kalau yang sebelah kiri di gambar ini mindful dengan L-nya dulu 2 itu kan berarti ini ada gambar itu laki-laki dan perempuan lagi jalan di taman. Itu yang satunya bisa melihat apa adanya, yang sebelah kanan pohonnya ada 4, mataharinya ada 1, itu dia bisa lihat. Sedangkan yang satu lagi itu mindful. Bapak Ibu kedengaran nggak? Maaf anjing saya ini menggonggong terus. Mindful itu berarti pikirannya penuh ya, memikirkan hal-hal yang lain yang tidak ada di depan matanya. Jadi yang bukan mindfulness itu ya digambarkan di gambar ini. Kemudian juga mungkin ada beberapa mitos atau yang kita pikirkan ya. Mindfulness itu bukan hanya relax, juga bukan hanya yoga. Jadi kalau sudah relax dan sudah yoga itu mindful, belum juga. Dan mindful itu bukan soal susah atau gampang. Sebentar ya Bapak. Hah?
Hana dong, jangan ngomong terus. Halo? Kemudian juga mindful itu bisa menghilangkan stres, tapi juga belum tentu. Jadi stres itu mungkin bisa tetap ada, tapi bisa membantu sebenarnya. Dan dengan mindful itu bukan berarti kita jadi nggak ada masalah atau semua masalah terselesaikan, enggak juga. Dan juga dengan mindful itu bukan berarti kita menjadi tidak peduli, ya itu bukan itu. Oke. Dan jadi mindful itu apa? Mindful itu kalau disingkat itu berarti kita berusaha untuk membuka kesadaran, menerima dan memilih. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita open our awareness, gitu, open awareness, kita accept, kita terima dan kita choose, kita pilih. Seperti squirrel ini ya, tupai ini dia menerima, dia memilih untuk mencium, menikmati bunga itu apa adanya. Iya, bunganya warnanya kuning, bunganya lembut, ya dia nikmati saja. Dia tidak berusaha untuk mengubah apapun. Ya, dia tidak, jadi dia membuka kesadaran terhadap sensasi yang dia rasakan tanpa judgement atau labeling. Ini bunganya jelek, ini bunganya bagus, enggak. Kemudian dia berusaha untuk menerima dan mengapresiasi, tidak berusaha mengubah apapun, dan dia memilih untuk apa? Pada saat kita memilih untuk mindful, kita memilih untuk memberi jeda, ya, memberi jeda antara apa yang kita pikirkan atau kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita lagi kesel, kita kalau tidak mindful mungkin kita langsung teriak sama anak. Kalau kita lagi mindful, kita berusaha untuk stop dulu. Kita lagi kesel sama anak, kita nggak langsung teriak, kita berhenti dulu, kita nafas dulu, dan kita memilih. Itu kan dilakukan dengan sadar ya. Oke. Sadar bukan otomatis. Oke. Nah, secretnya di mana? Rahasia dari mindful itu adalah di dalam kita bernafas. The secret is in our breath. Jadi pada saat kita tidak memberi jeda pada diri kita sendiri, saat kita lagi kesal sama anak, kita langsung teriak, itu kita belum sempat nafas. Gitu. Jadi kita perlu untuk nafas dulu. Karena nafas itu pada saat kita bernafas, kita pasti berada di sini. Kita menarik diri kita kembali berada di sini. Tadi kan mindful itu tentang berada di present moment atau di sini ya. Gitu. Oke, nah kita bisa, saya jelaskan tentang latihan stop ini, kemudian kita meditasi sebentar. Nah, latihan stop. Ini bisa diingat ini ya, stop, S-T-O-P. Ini S-nya apa? S-nya itu stop dulu, berhenti dulu. Saat anak lagi bikin kita kesal, kita stop dulu. Nah, T-nya apa? Take a breath atau nafas. Nafasnya boleh nafas apa aja ya. Tapi yang penting kita perlu untuk bernafas dulu, mengatur nafas minimal mungkin beberapa kali, enggak satu kali mungkin nggak cukup. Kita inhale atau menarik nafas itu mungkin kita pikirkan hal baik apa yang sudah dilakukan anak hari ini. Kemudian saat kita exhale, kita bisa buang hal yang kita suka atau kesal. Kita bisa lakukan hal itu beberapa kali. Nah, setelah bernafas selama beberapa kali, biasanya kita akan merasa lebih baik. Jadi kita bisa mulai observe. O itu observe, observasi. Misalnya observasi sekeliling kita, supaya kita menjadi grounded, ya. Kita berada di sini. Kita observasi sekeliling kita ada apa. Kita cari three things I can hear, suara di luar, suara burung, suara mobil. Two things I can touch, misalnya 2 benda, 1 bolpen ini, 1 gelas ini, dan 1 hal yang saya bisa lihat, apapun itu. Kemudian setelah kita merasa lebih baik, kita proceed with a smile. Gitu. Nah, ini stop. Oke. Nah, karena saya ini agak terbatas, jadi meditasinya ini akan kita lakukan di akhir ya, apabila waktunya cukup. Oke, jadi kita ke sini dulu. Nah, kenapa penting untuk menjadi mindful? Karena pada dasarnya masa kini adalah satu-satunya momen yang kita miliki. Kita kalau pikiran kita time traveling terus itu tidak akan bisa membantu kita karena sebenarnya kita miliki itu hanya masa sekarang. Jadi karena masa sekarang ini menjadi prioritas. Nah, goal dari mindfulness ini adalah apabila kita terus-menerus melatih diri kita menjadi lebih mindful, ini kita bisa membantu diri kita untuk menjadi
untuk membangunkan inner working atau inner working dari mental, emosional, dan physical processes kita. Jadi mental kita menjadi lebih baik, emosi kita juga, fisik kita juga. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang self compassion. Mindful dan self compassion ini sangat berkaitan. Jadi self compassion ini apa? Menurut Christian Neff ini beliau yang menciptakan teori self compassion ini. Jadi self compassion ini apa? Intinya adalah saat kita self compassion ini kita berikan diri kita kebaikan dan perawatan yang terbaik seperti yang kita berikan pada teman baik kita, sahabat kita. Kalau ke sahabat kita kan kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk ya. Kalau ketemu kan dipeluk, kita senang ketemu dia gitu. Jadi self compassion juga sama. Kita senang dengan diri kita sendiri, kita merawat diri kita sendiri, dan kita menyadari. Nah, ini ada 3 komponen sebenarnya. Kita menyadari kalau misalnya kita ada kesusahan yang dialami, jadi kita menyadari sebenarnya bahwa ada hal-hal yang sulit bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jadi ada kesusahan itu bisa dialami oleh diri kita atau oleh orang lain. Misalnya hari ini, aduh susah banget ini PJJ-nya, ini anak tugasnya nggak selesai-selesai. Nah, kita sadari itu. Memang ada kesulitan itu. Tetapi kita merasa tersentuh oleh kesulitan yang dialami oleh kita. Misalnya, PJJ-nya ini tugasnya banyak banget, susah banget gitu. Tapi kita memahami dan bersikap baik terhadap diri kita dan kesulitan yang kita alami. Jadi self compassion ini bisa terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain ya, terhadap anak. Jadi kita memahami, aduh tugasnya banyak ya gitu. Kita memahami dan bersikap baik, bukan mencela atau menghakimi. Gimana sih tugasnya banyak kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi bukan seperti itu. Tugas itu mungkin tetap banyak ya, tapi yang berbeda adalah cara kita menghadapinya. Jadi saat kita self compassion atau compassion terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, kita menerima, kita sadar bahwa kesulitan di dalam kehidupan itu ada, pasti ada, nggak bisa hilang. Tapi kita nerimanya itu dengan kindness atau dengan baik, dengan kebaikan, bukan dengan celaan atau menghakimi. Oke. Nah, ini be kind to yourself ini yang dijelaskan oleh Christian Neff ini. Jadi ada beberapa self compassion itu bisa menjadi kunci untuk kehidupan yang lebih bahagia ya, happy life gitu. Ada komponennya itu pertama itu self kindness atau kita baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga nomor 2 ini recognizing our common humanity. Kita menyadari bahwa semua manusia itu pasti mengalami suatu kesulitan. Nah, sekarang ini kita lagi mengalami kesulitan. Hampir semua orang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Kita sadari hal tersebut, tapi kita tidak menjudge atau mencela ya, gitu. Nah, kemudian kita juga mempraktekkan mindfulness. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan itu untuk berada di present moment. Oke. Nah, ini Buddha mengatakan ini, bahwa kadang-kadang ini kita lebih mudah untuk menjalankan self compassion ini pada orang lain. Kita baik sama orang lain, tapi mungkin kita kurang baik terhadap diri kita sendiri. Kita keras, kita mungkin terlalu keras sama diri sendiri. Nah, Buddha ini mengatakan, if your compassion does not include yourself, it is incomplete. Jadi kalau compassion, welas asih ya, yang Anda tunjukkan itu pada orang lain itu tidak Anda tunjukkan pada diri sendiri, itu belum komplit. Oke, nah sekarang kita akan latihan mindfulness dan self compassion. Oke, nah ini ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya untuk menjadi lebih mindful. Nah mungkin Bapak Ibu sudah tahu beberapa dari kegiatan ini, misalnya rendam, berenang, masak, berkarya, berkebun, yoga, meditasi, ini banyak ya, berolahraga, mencoba hal baru, bermain. Ini sebenarnya bisa apapun kegiatannya. Tapi yang penting adalah mindfulnya itu. Karena bisa aja yoga, harusnya kan mindful. Saya juga pernah yoga, tapi nggak mindful. Jadi lagi yoga, itu saya malah pikirannya kemana-mana, pusing. Mikirin nanti mau masak apa, nanti mau begini, besok mau ngapain, kemarin begini. Nah itu jadinya yoganya tidak mindful.
Jadi bukan hanya kegiatannya yang penting, tapi sebenarnya lebih di pikiran kita. Bagaimana sih kita menjalankan kegiatan tersebut? Seperti ini, Thich Nhat Hanh, ini saya susah sekali ini ngebaca namanya, itu berkata bahwa minumlah, kalau minum teh itu minumnya yang pelan-pelan, drink your tea slowly and reverently, as if it is the axis on which the world revolves. Jadi seakan-akan kalau lagi minum itu, ini tuh dunia berputar mengelilingi teh ini. Jangan terburu-buru, hiduplah di present moment karena hanya momen ini yang kita punya. Begitu. Nah, ini gambar-gambar kegiatan yang kita bisa lakukan ya untuk membantu kita menjadi lebih mindful. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang melakukan art atau menggambar, atau yoga, meditasi itu bisa buat mereka lebih mindful, lebih relax, lebih grounding ke present moment. Ada juga yang lebih menikmati kegiatan lain. Tapi intinya adalah kita perlu untuk mencoba apa sih yang sesuai bagi kita, gitu ya. Kita perlu untuk mengeksplor, kita perlu untuk membuka pikiran, kita perlu untuk mencoba hal baru, bermain juga, bagi anak juga, gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan anak, bisa juga jadi self care itu bisa bareng-bareng dengan keluarga, bisa juga sendiri-sendiri, bisa juga paralel dengan anak kayak ini spa, misalnya mami spa, maminya spa, anaknya juga spa, gitu. Ya, spa, pasang maskeran, maminya maskeran, anaknya juga maskeran, gitu kan. Terus mani-pedi di rumah, gitu. Boleh sambil ngobrol, kalau nggak sambil ngobrol juga nggak apa-apa, hanya tidur-tiduran. Nah, yang penting adalah berada di present moment dan benar-benar menikmati kegiatan tersebut. Oke. Yang penting bukan kegiatannya, tapi Anda mengizinkan diri Anda melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini saya rasa juga perlu untuk di-highlight karena sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang sibuk ya gitu, udah mungkin harus bekerja, harus ngurus rumah, ngurus anak, belum membantu anak PJJ, mendampingi anak belajar, belum nanti mau masak apa, belum nanti mau ini, itu kan kegiatannya banyak sekali gitu ya. Kadang kita tidak sempat memberi waktu untuk diri sendiri. Saya pun seringkali perlu untuk mengingatkan diri sendiri. Yang penting tuh bukan kegiatannya, tapi saya benar-benar mengizinkan diri saya melakukan hal tersebut. Mengizinkan itu terkadang mengizinkan diri saya hanya 5 menit misalnya. Di antara PJJ, di antara mengajarkan anak itu saya 5 menit meditasi dulu. Nah, hal tersebut itu mungkin bisa menjadi sulit ya bagi Bapak dan Ibu. Oke, bentar. Saya perlu meditasi dulu 5 menit gitu. Nah, mungkin itu sulit dan perlu latihan, tapi itulah apabila Bapak Ibu merasa butuh untuk merawat diri sendiri, itu boleh dikomunikasikan pada orang lain. Saya butuh untuk istirahat dulu ya. Saya butuh 1 menit. Saya butuh 2 menit. Saya butuh 5 menit atau 30 menit. Tapi Bapak Ibu perlu untuk mengizinkan dulu diri sendiri melakukan hal tersebut. Oke, nah yang playing ini ada. Nah kita perlu explore, kita perlu untuk mengizinkan diri sendiri. Kita we don't stop playing because we grow old because we stop playing. Jadi kalau kita berhenti untuk mengeksplor, mencari hal-hal yang bisa membantu kita menjadi lebih mindful, itu nanti kita jadi cepat tua. We grow old because we stop playing. Oke, nah sekarang kita akan latihan meditasi dan mindfulness ya. Meditasi dan self compassion. Sorry. Nah, oke, kita akan latihan meditasi selama 5 menit. Nah, Bapak dan Ibu, boleh tadi kan benda-bendanya sudah disiapkan ya. Nah, kita akan coba meditasi dulu. Boleh pakai syal atau selimut tipis atau nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi mungkin dengan menggunakan syal ini akan bantu kita untuk menjadi lebih rileks. Oke. Nah, sekarang rileks saja Bapak Ibu ya. Kita ambil waktu untuk meditasi sebentar, untuk setelah itu kita akan menggambar. Kita akan lakukan Oke. Duduknya yang nyaman ya Bapak Ibu ya, duduk yang nyaman, yang rileks saja. Mungkin kalau
Kalau pegel-pegel boleh digerakkan dulu sedikit. Setelah lebih nyaman boleh mulai. Kita akan mulai. Oke, cari posisi yang nyaman. Oke, kita mulai ya. Duduklah dengan nyaman. Nah, apabila Anda sudah merasa nyaman, tutuplah, pejamkan mata Anda. Mulai rasakan tubuh Anda. Dan rasakan Anda bernafas. Rasakan menarik dan menghembuskan nafas tanpa mengubah nafas Anda. Hanya menjadi lebih sensitif dan lebih perhatikan nafas Anda. Perhatikan setiap hembusan masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Perhatikan apabila ada bagian tubuh Anda yang tegang, kaku, atau pegal-pegal. Cobalah untuk perhatikan bagian itu sesaat. Dan dengan setiap nafas yang berhembus, perlahan lepaskan ketegangan tersebut. Tanpa menghakimi, hanya menjadi lebih sadar saja. Menjadi lebih peka terhadap tubuh kita sendiri. Mulai perhatikan emosi yang Anda rasakan. Bagaimana rasanya duduk di sini? Melakukan meditasi. Lagi-lagi, jangan coba untuk mengubah apapun. Perhatikan semua yang Anda rasakan dan terimalah. Biarkan perasaan Anda bicara. Saat Anda membiarkan tubuh dan hati Anda menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, tubuh dan pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Bukalah hati dan pikiran Anda. Terimalah hal-hal baru yang Anda mulai rasakan. Biarkan semua sensasi dan pikiran datang dan pergi. Dalam keadaan yang mulai terbuka itu, mulailah untuk merefleksikan apa artinya saat saya mengatakan ini, bahwa rumah Anda adalah di saat ini. Your home is in the present moment. Rasakan kalimat tersebut. Jangan berusaha untuk mencari jawabannya. Hanya rasakan saja jawabannya. Anda juga dapat berkata, rumah saya adalah di saat ini. Anda dapat mengatakan pada diri Anda. Saya berada di sini sebenarnya. Rasakan responnya di tubuh Anda. Apapun yang diberikan oleh saat ini, hanya inilah rumah Anda. Your home is in the present moment. Hanya ada saat ini yang Anda miliki. Dan rasakan hal itu. Anda dapat mulai perlahan-lahan membuka mata Anda. Dan mengingat bahwa Anda hanya hidup di saat ini. Hanya saat ini yang Anda miliki. Oke, boleh mulai dibuka matanya. Pada saat Anda sudah siap, boleh kembali ke here and now. Oke, bagaimana rasanya? Mungkin boleh di-sharing di chat. Bapak dan Ibu, Bu Tini boleh sharing gimana rasanya di chat. Saya belum nggak bisa dengar ini, saya juga nggak tahu kenapa audionya, tapi boleh Bapak dan Ibu sharing perasaannya di chat. Untuk kemudian kita akan beri waktu kita sedikit ya
untuk settle karena baru meditasi, jadi kita tidak terburu-buru langsung masuk kegiatan yang selanjutnya. Beri waktu bagi Anda sendiri untuk nafas, untuk perlahan-lahan transisi ke kegiatan selanjutnya. Oke, nah sekarang kita kalau sudah siap, saya baca dulu chatnya ya. Belum ada yang sharing ya. Oke, it's okay. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan selanjutnya ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu boleh kita akan latihan self compassion dengan menggunakan art atau menggambar. Oke. Nah, boleh siapkan 2 lembar kertas HVS kosong dan beberapa pensil warna atau krayon atau spidol apapun yang bisa untuk menggambar atau mewarna. Nah, di lembar kertas yang pertama, mohon gambarkan. Saya akan memberikan instruksinya sekaligus ya Bapak Ibu ya nanti. Jadi ada 2 gambar, ada 2 lembar kertas dan jadinya ada 2 gambar yang Bapak Ibu akan gambarkan. Oke, di lembar yang pertama mohon gambarkan jantung hati. Dan di dalam jantung hati yang pertama itu gambarkan hal-hal apapun dalam bentuk warna atau simbol atau apapun itu di jantung hati yang pertama itu hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu bahagia, senang, happy, hal-hal yang positif, perasaan-perasaan yang positif. Misalnya begini, ini gambar saya, kelihatan ya. Nah, ini hal-hal yang membuat saya bahagia, senang, happy. Nah, kemudian diambil 1 lembar kertas lagi di hati yang kedua, itu gambarkan hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu merasa tidak happy, tidak bahagia, tidak senang, kecewa, sedih, marah, dan sebagainya. Hal yang negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang boleh Bapak dan Ibu ambil waktu mungkin sekitar 5-6 menit untuk menggambarkan 2 hal tersebut. Jadi ada 2 ya yang digambar. Nah, boleh Bapak Ibu dimulai untuk menggambar. Lima sampai 6 menit.
Bapak Ibu, apakah menggambarnya sudah selesai atau masih perlu 1, 2, 3 menit? Bapak Ibu, sepertinya mungkin sudah banyak yang selesai menggambarnya, sambil boleh di-sharing ya. Bisa dilihat di slide kalau sudah selesai menggambarnya, apa yang Anda lihat di 2 gambar tersebut? Kemudian, apa yang Anda perhatikan? Apakah mirip atau berbeda, atau bedanya di mana? Dan apa yang Anda rasakan sekarang setelah Anda dapat memisahkan 2 emosi yang berbeda, yang baik dan yang buruk, yang positif dan yang negatif. Bagaimana rasanya? Boleh di-sharing di chat. Halo. Dan boleh juga mungkin di-sharing Bapak dan Ibu, misalnya boleh di-sharing di gambar saya ada yang positif, ada apanya, negatif, ada apanya, dan apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu saat menggambar tersebut, dan apa yang diperhatikan, apa yang berbeda, apa yang Bapak Ibu rasakan. Terima kasih Ibu Ratna untuk sharingnya. Yang dilihat perempuan berambut panjang banget, pinggulnya besar, sedang menyayangi diri sendiri di alam. Ini mungkin untuk yang positif ya. Bagaimana dengan yang negatifnya, Bu Ratna? Negatifnya ada uban. Oh, baiklah, oke. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah Anda bisa memisahkan 2 emosi yang berbeda, yang positif dan yang negatif? Bapak dan Ibu, karena sudah hampir selesai bahannya, mungkin boleh mulai diketikkan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kenapa ya? Bapak dan Ibu, saya masih belum bisa mendengar suara Bapak dan Ibu. Saya coba bahas kesimpulannya terlebih dahulu, kemudian saya akan stop sharing. Mudah-mudahan bisa join audionya, karena tadi saya sudah join audio tapi masih belum bisa. Jadi saya bahas kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya adalah bahwa, oke, ini saya bahas sedikit. Bahwa sangat penting bahwa kita berfokus pada untuk membangun pikiran yang sehat dan yang mindful, serta hubungan yang sehat juga, serta kita nikmati prosesnya saat kita sedang berelasi dengan anak.
Di neuroscience atau sains tentang otak, itu kita sudah tahu, saintis sudah menemukan yang namanya mirror neurons. Ini yang digambar yang di sebelah kiri ya. Mirror neurons itu artinya adalah pada saat kita melakukan sesuatu, orang lain atau anak kita yang melihat kita, itu di otaknya itu teraktivasi juga bagian otaknya yang berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya saya sedang begini, saya mengambil gelas dan saya minum. Bapak dan Ibu yang melihat saya melakukan hal tersebut, sebenarnya di dalam otak Bapak dan Ibu saat ini, saat saya sedang minum, itu ada bagian otaknya Bapak Ibu yang nyala juga, yang teraktivasi. Yang teraktivasi hanya saat melihat saya melakukan hal tersebut, seakan-akan Bapak dan Ibu juga melakukan hal yang sama. Nah, itulah sebabnya misalnya anak sedang, misalnya kalau kita lihat ya di sekolah satu anak nangis, mungkin teman-teman yang lain ikutan nangis gitu ya. Nah itu karena mirror neurons tersebut saat melihat ada orang lain melakukan hal tertentu di otak anak itu teraktivasi juga apa yang dia lihat. Jadi sangat penting bahwa kita memperlihatkan hal-hal yang positif ya. Kita merawat pikiran kita menjadi lebih mindful karena kita pasti akan menunjukkan hal-hal yang lebih positif sehingga otak anak pun teraktivasi menjadi lebih positif. Begitu, dan penting juga untuk menikmati proses tersebut. Oke, begitulah kesimpulannya untuk hari ini. Jadi merawat pikiran kita menjadi mindful. Dan ini kontak saya apabila Bapak dan Ibu perlu untuk menghubungi saya. Saya akan stop sharing sekarang karena ini saya akan coba untuk menyambung ke audionya lagi. Oke. Ya, Bapak ini Ibu. boleh dibantu untuk memulai sesi tanya jawabnya. Oke, ya. Terima Butini, kasih. saya akan keluar dulu. Saya akan coba masuk lagi ya Bu ya sebentar supaya bisa join Boleh. audio sebentar. Siap. Ya, Ibu Melvanya sedang keluar dulu kan nanti masuk lagi. Semoga saja bisa masuk audionya ya sehingga nanti Bapak Ibu kalau yang mau langsung bertanya secara langsung boleh. Nah Bapak Ibu ini kita sekali lagi sedang melakukan webinar dalam rangka open house. Karena sudah disiapkan nih ya, silakan Bill di share screen session aja. Nah ini mungkin ada beberapa yang belum tahu LCC itu di mana. LCC itu TK di Taman Holis Indah Blok G. Ini adalah fasilitas yang ada di LCC ya. Bu Melva sudah ketemu? Udah bisa dengar suara saya? Dan ini guru-guru SD Kasih Bangsa, guru-guru yang ada di Tasama, TK LCC Kasih Bangsa dan SD LCC itu adalah sekolah satu atap, dan juga di Blok F ada homeschooling Bintang Harapan. Ya ini lobby homeschooling Bintang Harapan di Blok F, dan juga ini adalah foto guru-guru dari homeschooling Bintang Harapan kemarin ya waktu kita pertama pandemi. Nah kita semua terus berdoa Bapak Ibu yang bergabung di TKLCC, SD Kasih Bangsa ataupun di homeschooling, kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera berlalu sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Nah Bapak Ibu, saya harap sekali Bapak Ibu mendapat pencerahan ya. Saya ini sangat praktikal sekali yang tadi Ibu Melva bawakan. Ya, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya
ya untuk bertanya. Tadi kan mungkin saya juga sebenarnya pengen bertanya. Nanti pun saya bertanya. Jadi saya walaupun saya sebagai moderator, tapi saya juga pasti akan bertanya karena menarik ya Bapak Ibu. Dan saya harap dengan webinar kita hari ini dengan tema langkah praktis mengatasi stres dalam PJJ dengan menggunakan teknik mindfulness ini bisa diterapkan. Karena ini kan keseharian dan mudah, diterapkannya mudah sekali. Ya, kita akan bahas beberapa pertanyaan karena sudah ada yang bertanya nih di chat. Ibu Melva boleh dibahas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya tidak tahu Ibu Melva apakah sudah bisa mendengar gak, Bu? Sekarang udah bisa, Bu. Saya pindah Puji Tuhan. saya pindah ke HP, saya nggak tahu kenapa laptopnya, nggak ngerti juga, tapi karena sudah nggak perlu pakai presentasi, jadi saya pakai HP sekarang, bisa ya, Bu, ya? Nah, Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi puji Bu Melva Tuhan. bisa lihat ini enggak, Bu? Lihat chat-nya belum? Chat-nya ya, bentar-bentar saya coba, Ini chat, soalnya sudah ada saya cek dulu. beberapa chat kayak misalnya tadi Nah, ini eee, karena saya baru masuk, Bu, saya keluar oke. masuk lagi, jadi chat yang tadi saya nggak bisa baca, mungkin Ibu Ya, boleh nggak apa-apa, bantu saya untuk bacakan ya. bacakan? Ya, Iya, ya, sambil saya bacakan saja ya. Ini ada yang bertanya dari orang tua siswa, sejak usia berapa bisa menemukan anak itu audio, visual, dan lain-lain? Dan apakah itu akan bisa berubah seiring waktu? Itu dulu, mungkin satu-satu aja dulu ya biar gak pusing iya iya, saya nanti. satu-satu, Bu, satu-satu, Bu, iya, oke. Nah, mmm iya, untuk, gaya belajar ya Bapak Ibu ya, setiap orang, setiap anak, termasuk kita juga sebenarnya, itu punya memang, gaya belajarnya biasanya bukan hanya satu aja. Kita belajar bukan hanya visual aja atau audio aja, itu biasanya campur-campur. Biasanya campur-campur hanya mungkin ada satu atau 2 yang satu atau 2 modalitas ya, yang lebih kuat begitu. Nah itu memang perlu untuk diobservasi kalau di anak itu, biasa kelihatannya anaknya senangnya ngapain gitu loh, apakah lebih senang ngelihat gambar yang warna-warni, atau dia lebih senang dengerin audiobook, atau dia lebih senang bergerak gitu, mengerjakan prakarya. Nah, itu memang perlu diobservasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia kelihatannya lebih nangkepnya belajarnya dari mana gitu. Dan itu suatu proses ya dan juga memang bisa berubah sih Bapak Ibu. Bisa berubah misalnya, bisa aja anaknya yang memang dia makin besar jadi ada suatu modalitas yang lebih kuat gitu ya. Misalnya makin besar kan pasti lebih lancar membaca dan menulisnya ya. Jadi mungkin modalitas membaca dan menulis, kemampuan untuk skill untuk note taking atau mencatat itu kan makin besar makin bagus tuh, gitu. Jadi mungkin makin besar dia makin pintar bikin mind map gitu. Jadi apa, semakin kelihatan bahwa dia belajar dengan baik, nangkep itu kalau udah bikin rangkuman, bikin mind map gitu. Tapi itu kan perlu perlu waktu untuk bisa belajar mencatat atau bikin mind map gitu kan ya Bapak Ibu ya. Dan Usia jadi itu berapa bisa itu, Bu? berkembang Bisa sebenarnya udah bisa dilihat dari kecil ya Bu ya. Misalnya anaknya, mungkin kalau kecil banget TK gitu ya Bu ya, playgroup itu mungkin umum ya. Kalau anak TK dan playgroup kan itu mereka semua senangnya bergerak, itu udah pasti. Eee, Cuma mungkin, semua pasti senangnya bergerak, terus senangnya juga, apa, jadi kalau TK itu masih belum benar-benar kelihatan ya, Bu, ya. TK itu belum benar-benar kelihatan, karena ya mereka juga belajarnya kan belum benar-benar, membaca menulis banget gitu ya, Bu, ya. Mereka betul. kan memang lebih sensorial motorik kan Ibu kalau TK. Kalau SD baru mulai lebih kelihatan. Nih anaknya ngapalin nih ya, kalau misalnya dia disuruh ngapalin misalnya pahlawan-pahlawan atau tanggal-tanggal, dia lebih lebih inget itu kalau misalnya dia sambil membaca atau sambil baca keras-keras gitu kan berarti audio tuh sambil membacakan sendiri, atau sambil membaca dalam hati, kalau membaca dalam hati kan visual, gitu. Mmm, Atau sambil dia misalnya sambil sambil gerak, sambil loncat-loncat gitu, baru inget, atau sambil jalan-jalan, ada kan anak yang sambil ngapalin senangnya sambil jalan-jalan gitu. ya. Mungkin dia perlu bergeraknya itu, tapi bisa juga kombinasi, Bu. Dia sambil berjalan, sambil bergerak, sambil mengucapkan. Jadi kalau misalnya dia lagi ngapalin,
harus sambil jalan dan sambil mengucapkan. Nah, kemungkinan itu audio dan motorik kan berarti, kinestetik kalau gitu, ya Bu ya? Iya, Gitu. Jadi betul. jadi ini diperlukan orang tuanya dan gurunya perlu untuk mengobservasi gitu. Jadi bukan munculnya si anak ya Bu ya, nggak akan ngomong sama ibu, "Bu, saya tuh gaya belajarnya visual loh," gitu, nggak Iya iya mungkin iya. Ada ya. pengamatan ya. Perlu diamati. Kayak saya baru sadar, saya menyadari anak saya lebih visual selama PJJ ini. Lebih visual karena kenapa? Karena dia kalau disuruh membaca dan menulis itu dia udah capek, kesel ya, dan sebagian nempel, tapi dia lebih nempel kalau disetelin video YouTube. Jadi misalnya dia belajar tentang jenis-jenis awan, ada cumulus, nimbus, dan sebagainya itu ya, Bu, ya, Mhm. jenis-jenis awan. Kan dia belajar bisa dari bukunya, ada textbook-nya misalnya, di buku itu ada stratus, cumulus, nimbus. Nah, tapi itu mungkin dia belajar, bosan, lupa, dan sebagainya. Saya cariin video YouTube yang ada animasinya, ada gambar awannya, yang ada bergerak-geraknya gitu ya. Nah, terus dia lihat itu si stratusnya begini, cumulus, nimbusnya, lebih nempel, Bu, Oh gitu. ya. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah itu elemennya, visualnya aja yang benar-benar membantu dia atau visual dan audio. Kalau YouTube kan visual dan audio, atau juga ditambah ada gerakannya, Bu, ada animasi kan, Mhm. gitu. Nah, jadi ini sebenarnya jadi gaya belajar ini bukan hanya satu, itulah sebabnya anak itu belajarnya lebih nempel kalau dia multisensori. Multisensori kan berarti semua panca inderanya mungkin nggak semua ya, tapi lebih dari satu yang dikerahkan, gitu. Jadi udah baca textbook, nonton YouTube, terus nanti dia misalnya bikin diorama awan, misalnya bikin awan-awanan gitu, kinestetik. Misalnya bikin awan pakai Play-Doh gitu. Mhm. Gitu. Nah, Ya, jadi contohnya gitu. oke. Nah, ini ada pertanyaan. Menjawab nggak, Bu? Menjawab Menjawab, menjawab. Menjawab ya Pak Diki ya? oke. Menjawab ya. Mhm. Nah Jawab, terima kasih Bu Melva. Sama-sama, Pak. nah ini, ada juga, pernyataan nih, Bu Melva mau tanya, berarti kita harus tahu apakah kita itu orang tuanya berarti ya ini ya, tadi Mhm, kan tentang, merawat diri gitu ya, iya, ada yang masalah tentang fisik, sosial, sama spiritual. Nah ini kita juga orang tua harus tahu bahwa kita itu introvert, ekstrovert, atau ambivert mmm, ambivert. Nah untuk kasih, untuk tahu nge-recharge diri sendirinya gimana, karena kan pasti beda ya. Kalau orang yang ekstrovert mungkin nge-recharge-nya bisa pergi-pergi itu ya, begitu. iya. Nah, itulah Gimana sebabnya kita nge-recharge-nya? perlu iya iya. Nah, makanya itu, saya jelaskan tadi bahwa proses, mindfulness dan self compassion, proses self care itu merupakan proses yang kita perlu menjajaki, perlu mengeksplorasi gitu ya. Jadi mungkin nggak sehari langsung ketemu jawabannya, gitu. Nah, itu boleh dirasakan. Nah, tadi seperti itu tadi latihan meditasi sebentar ya, 5 menit. Itu Ini ada foto teman kita. Nah David di-mute dong. Oke. Ya lanjut Bu, lanjut Bu. oke. Nah, Ya, jadi, kita bisa, jadi dengan proses meditasi mindfulness tadi itu, kan intinya adalah kita lebih, memperhatikan sensasi-sensasi yang kita rasakan ya, gitu, dengan lebih mindful. Kita kan tadi kan mindful meditasi, kita rasakan misalnya ada pikiran apa, atau badannya ada yang pegel misalnya pundaknya nih yang pegel, atau apanya yang pegel, kan itu kita lebih perhatikan hal-hal seperti itu ya. Kita perhatikan dan kita terima, gitu kan, kita terima, kita perhatikan, kita terima, kita observasi aja. Nah, kita observasi nih, kalau misalnya saya banyak di rumah terus gitu, nggak ketemu orang, itu gimana rasanya? Tuh, apakah nyaman? Mungkin kalau orang-orang yang introvert di rumah terus, pandemi gini, malah seneng. Asik, nggak usah keluar, nggak usah ketemu orang, ketemunya hanya Zoom aja, gitu, nggak mhm, capek. Karena kalau buat orang yang introvert, itu keluar, ketemu orang, itu menguras tenaga. Pulang rumah capek, harus di-charge dulu. Jadi nge-charge-nya itu dengan me time kalau yang introvert. Kalau yang extrovert itu keluar keluar rumah itu seakan-akan nge-charge. Jadi nge-charge-nya itu dengan keluar rumah. Jadi harus ketemu orang. Nah, itu nge-charge kalau yang extrovert kan begitu ya. betul. Nah, jadi Bapak Ibu,
ada baiknya kita tahu kita itu introvert atau ekstrovert, atau sebenarnya introvert ekstrovert itu pun tidak seperti hitam putih. Jadi nggak ada manusia di dunia, ada berapa juta manusia bisa dimasukin ke dalam 2 kelompok, yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Ya enggak juga. Nah, itu merupakan spektrum juga. Dari yang introvert banget sampai yang ekstrovert banget. Tapi kebanyakan orang campur-campur di tengah-tengah. Iya. Ada ekstrovertnya berapa persen, introvertnya berapa persen. Gitu. Nah, itu sebabnya kita perlu lebih merasakan badan kita sendiri, perasaan kita sendiri. Oke, saya tadi habis jalan-jalan keluar tuh pulang rasanya gimana? Apakah lebih capek apa lebih seger? Gitu. Atau campur. Bagian mana yang membuat saya capek? Mungkin bagian yang membuat capek itu bagian harus ngobrol sama orang atau gimana? Mungkin bagian yang nge-recharge itu bagian saya bisa ngelihat orang, ngelihat aja tapi nggak usah ngobrol, kan mungkin gitu ya. Jadi setiap orang berbeda-beda, jadi memang kita harus belajar mengenali diri sendiri, yaitu dengan proses lebih merasakan, mengobservasi sensasi yang kita rasakan di tubuh kita. Tubuh kita selalu ingin mengatakan pada kita sesuatu. Misalnya lehernya pegel nih. Kalau leher saya udah pegel ini, dia udah mulai ngomong sama saya, "Kamu tuh udah kebanyakan pakai komputer." Gitu. Nah, sekarang tinggal kitanya dengerin nggak, kitanya denger nggak sama badan kita. Dicuekin aja bodo amat sampai nantinya udah pegel banget gitu kan, sampai sakit, sampai sakit kepala, sampai saya harus minum Panadol. Nah, itu berarti kan saya udah lama nggak ngedengerin badan saya sendiri. Atau baru mulai sakit, ya, "Oh iya nih, kayaknya gini," gitu. Jadi kita, perlu untuk lebih in tune ya, lebih lebih mendengarkan, lebih nyambung sama tubuh dan perasaan kita sendiri, begitu sih Oke. menurut saya. Para parents dan juga guru-guru yang mau tanya silakan boleh tanya langsung karena audionya, Bu Melva kan sudah terdengar, atau mau di chat boleh. Nah, Bu sambil nunggu ada yang mau tanya lagi, saya tuh sebenarnya dari tadi mau tanya ya, Bu, nggak Iya, apa-apa ya? boleh, Bu. Silakan, Bu. Kan saya senang sekali dengan tadi Ibu, ini, saya baru mendapat sebuah kata yang tadi executive function itu, Bu. Maksudnya, Ya, baru menyadari sebetulnya, itu penamaan ya, tapi sebetulnya kan itu terjadi di dalam diri kita masing-masing, di dalam kita mhm, juga mendidik anak-anak ya. iya iya, Jadi, saya selalu bilang bahwa, anak-anak itu, harus tetap kita arahkan. Nah tadi kan Ibu bilang sampai usia 25 tahun saja, anak-anak itu ada yang baru matangnya tuh di usia 25 tahun itu tuh udah lulus mmm, kuliah ya, Bu. iya iya iya, Iya, dan orang tua tuh orang tua mungkin karena udah punya pengalaman yang lebih duluan, bisa memberitahukan hal-hal yang memang, bisa mengarahkan. Saya mau tanyanya ini Bu, tadi kan, executive function itu kan salah satunya berguna buat, tadi, sebagai CEO-nya, terus mhm, mengurutkan mana dulu karena kita sudah tambah dewasa akhirnya kita bisa tahu. Nah apa iya. hubungannya dengan orang yang multitask Bu, yang bisa kerja segala rupa gitu? Nah ya itu kita sekarang Multitasking. mulai mengetahui bahwa multitasking itu sebenarnya nggak baik bagi otak kita, bagi badan kita, bagi, saat kita multitasking kita jadinya nggak mindful ya, Bu, ya. Kita kan mengerjakan banyak hal sekaligus, terus udah gitu kita mendistraksi diri sendiri gitu jadinya. Jadi pekerjaannya itu juga sebenarnya nggak 100% semuanya Eee, baik gitu hasilnya gitu, dibandingkan kalau kita nggak multitasking. Sebenarnya kalau studi-studi atau ya penelitian yang dilakukan sih menunjukkan hal tersebut. Dan multitasking itu bisa meningkatkan tingkat stres kita, kadar stres kita. Ya kenapa? Karena nggak mindful, kita kalau lagi multitasking kita pastinya nggak mindful. Badan kita berada di sini, tapi pikiran kita kan, ke mana-mana gitu ya, Bu, ya. Betul betul. Tadi sempat saya tayangkan slide kan itu bahwa, pikiran yang kemana-mana itu membuat kita menjadi nggak happy lah gitu, jadi stres. Jadi itu membuat kita stres, gitu sih, Bu. Oh, jadi tetap executive function ini kayak tadi kayak CEO-nya tetap, Mhm. jangan jangan sengaja kita latih multitasking ya, Bu? Gitu, Bu? Jangan, Bu, jangan. Jadi kita kita berusaha untuk mengerjakan kita kita melatihnya untuk bisa fokus pada satu tugas kan gitu ya, Bu, ya. Kayak kayak Oh, kayak kita lagi ngelatih anak, Bu, kerjain misalnya PR-nya matematika, bahasa Indonesia. Matematika dulu selesaiin, nanti baru baru bahasa Indonesia. Kebayang nggak, Bu, kalau sambil ngerjain matematika sambil ngerjain bahasa Indonesia kan amburadul tuh.
kepalanya juga pusing, Bu, lebih pusing ngerjain 2 sekaligus gitu dibandingin kalau satu dulu, terus istirahat, terus baru satu lagi, gitu. Sebenarnya sih seperti itu, cuma memang, studi yang tadi saya tunjukin itu ya, Bu, ya, itu menunjukkan di situ tadi nggak ada di slide-nya, tapi itu juga menunjukkan bahwa orang zaman sekarang itu salah satu hal yang membuat kita semua stres, itu karena kita kebanyakan multitasking. Kita terlalu banyak multitasking, kita terlalu distracted, kita tidak fokus gitu. Sampai akhirnya kan 47% ya tadi ya dari hasil survei itu 47% orang itu kalau mereka lagi tanyain, "Oke, kamu sekarang lagi ngapain? Lagi makan. Oke, pikiran kamu lagi mikirin apa?" Nah, 47% itu jawabnya tuh nggak sama yang dia kerjain. Kalau dia lagi makan, tapi pikirannya tuh lagi mikir yang lain gitu, Bu. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. itu sangat meningkatkan stres banget. Oh, Jadi pantesan ibu-ibu banyak stres ya, Bu, karena masih sambil karena masak, banyak sambil multitasking ngajak, ya. iya, sambil Iya. Nah nah ya itu, Bu, maka saya pun mengalami, saya rasa kita semua mengalami lah ya, Bu, ya, nggak ada betul. kita yang nggak ada kita yang bisa 100% tidak multitasking ya, Bu, ya, gitu. Sambil ngapain gitu kan. Itu sih pasti ya, Bu, tapi yang penting kita 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 jadi tujuan kita melakukan mindfulness dan self compassion ini bukan untuk menjadi manusia yang sempurna ya, Bapak Ibu ya. Betul. Nggak ada Bapak dan Ibu, kita nggak ada yang sempurna, 100% fokus itu nggak ada. Kita nggak mungkin bisa 100% fokus, mau dewasa, mau anak, mau sudah di atas usia 25 tahun, fokus itu kita nggak bisa 100%. Tadi kan, ditayangkan di slide ya bahwa, otak kita itu dalam sehari memikirkan 12.000 sampai 60.000 hal dalam sehari loh, itu. Memang otak kita itu didesainnya, dirancangnya itu untuk berpikir, emang kerjaannya untuk mikir, gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat kita tidak sadar, pikiran kita lagi lari ke mana-mana, gitu. Kan itu 60.000 kan banyak banget ya, Bu, ya. Kita pas lagi ngapain aja tuh tiba-tiba pikirannya tadi lagi meditasi siapa yang pikirannya lari-lari? Lari-lari nggak? Ada yang lari-lari nggak pikirannya? Ada kan ya? Mungkin ngedadak dalam waktu 1 detik misalnya, itu lari ke mana gitu. Mungkin kalau ibu-ibu mah lari, "Aduh, udah masak belum? Masak apa?" Gitu kan. Mungkin itu ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak mungkin lain lagi. Tapi pikiran kita itu pasti lari-lari ke sana ke sini, multitasking itu pasti, Bu, itu pasti. Hanya kita perlu sadar saja. Saat Mhm. kita sadar, eee, kita terima dengan baik gitu ya, kita tingkat stres itu akan bantu tingkat stres kita lebih turun, gitu. Ayo, ya Bapak Ibu, para parents dan juga, rekan-rekan guru, 1 kali kesempatan nih, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, nanti saya lagi nih yang nanya, karena saya pengen tahu. Iya boleh, Bu. Bu, barusan udah menjawab belum Belum, pertanyaan belum. tentang eksekutif? Saya, iya saya sudah mengerti Bu. Jadi, yang tadi Ibu katakan itu, saya mengerti. Jadi tetap executive function itu, memang harus kita aktifkan seaktif-aktifnya ya Bu, supaya dia terstruktur kan ya Bu ya? Jadi gini, Bu, otak kita itu ada beberapa otak kita itu bekerja, dalam bentuk jadi di dalamnya itu kan ada kayak 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 kalau listrik itu, kalau sambungan listrik kan banyak sambungan-sambungannya ya, Bu, ya. Kalau Mhm. sirkuit kayak komputer aja, komputer di dalamnya kan banyak sirkuitnya tuh ya, kabelnya nyambung-nyambung gitu ya, Bu, ya. Nah, di otak kita juga sama, kayak banyak itu namanya neuron, neuronnya itu nyambung, neuron saat A ke B, B ke C gitu kan ya. Itu tuh banyak berjuta-juta ya, Bu, ya, bermiliar-miliar. Nah, itu kerja terus. Nah, terus udah gitu, otak kita itu dia ada beberapa state, Bu, beberapa beberapa, kalau kalau komputer itu dalam keadaan sleep, dalam keadaan lagi di-restart, di-shutdown, komputer kan ada kayak gitunya, Bu, ya. Otak kita juga ada, Bu, otak kita ada. Otak kita saat lagi tidur, itu ada gelombangnya apa, otak kita lagi meditasi, gelombangnya apa, otak kita lagi belajar, lagi dengan keras ya, Bu, ya, ngapalin gitu anak-anak tuh, ada gelombangnya, gitu. Nah, otak kita itu jadi ada siklusnya, jadi kayak siklus tidur, Bu. Kayak siklus tidur kan ada nanti jam segini ngantuk, jam segini bangun badan kita kan gitu. Otak kita juga ada siklusnya, Bu. Jadi Mhm. siklus dia nanti bisa fokus, itu ada gelombangnya namanya apa, yang fokus banget itu yang buat belajar, terus nanti dia udah berapa lama, dia capek, Bu. Dia capek karena
otot. Otak tuh otot, sama seperti otot kita nih, kalau kita disuruh ngangkatin beban 10 kilo, misalnya otot kita bisa ngangkat beban 10 kilo ya, Bu, ya. Kita ngangkat 10 kali, 10 dumbbell tuh, 10 kilo. Mungkin udah capek gitu. Perlu untuk dilatih nanti baru bisa ngangkat 20 kali, baru bisa ngangkat 20 kilo. Pelan-pelan kan, Bu? Kayak gitu. Ya. Nah, otak kita juga sama, Bu. Jadi dia ada siklusnya. Dia bekerja, terus dia harus ada siklus rest. Nanti kerja lagi, nanti rest lagi. Gitu, Bu. Betul. Ya. Menjawab pertanyaan nggak, Bu? Menjawab. Kalau saya sih sudah mengerti. Jadi nggak bisa terus-menerus fokus, Bu. Ya. Nggak bisa. Betul. Jadi dia harus fokus, rest, fokus, rest, fokus, rest, fokus, rest. Nah, itu yang setiap orang berbeda-beda. Siklusnya itu. Berbeda-beda, iya, siklusnya dan yang rentan waktunya ya, Bu, ya. Iya, Betul, iya. betul. Nah, itu yang disebabkan, itu yang namanya kalau anak yang ADHD, Bu, ya, misalnya seperti anak saya yang ADD, attention deficit, itu rentang perhatiannya pendek. Dia usia sekian, anak saya udah 10 tahun, harusnya bisa fokusnya itu minimum 30 menit gitu, kalau menurut buku ya, Bu, ya. Tapi dia nggak bisa, 30 menit nggak bisa, mungkin 15-20 menit anak saya itu, gitu. Ya, betul. Ya, nah jadi setiap orang itu beda siklusnya. Ya, betul sekali. Nah, ini guru-guru ada yang mau tanya live nggak, langsung nggak? Tidak perlu diketik, boleh, silakan. Ada yang mau tanya? Guru-guru atau para orang tua, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, Ibu mau nanya lagi. Nah, kalau enggak saya mau nanya lagi soalnya kan nanti kalau enggak sayang kan, Bu. Ini mumpung ketemu dan mumpung didengar oleh anak-anak orang lain ya. Jadi maksudnya di sini kan ada guru, ada. Nah, kalau saya nanya begini, Bu. Kalau saya nggak ada yang nanya, saya tanya. Saya mau tanya. Oh, tuh kan. Ya, silakan. Satu dulu, Mami Catherine dulu. Yo, Mami Catherine. Saya mau tanya gimana tipsnya kalau anak-anak yang lebih ke audio visual ya. Selain misalkan kita lengkapin pakai YouTube untuk cara belajarnya, tipsnya yang lain tuh apa gitu? Biar lebih banyak anaknya lebih nggak bosen ya. Kadang YouTube juga kan ada yang diulang-ulang. Jadi si anaknya lebih ke, oh bosen, ganti. Kita harus cari caranya tuh apa gitu yang bisa bikin anaknya excited gitu. Iya. Tipsnya. Nah, itu yang audio visual biasanya seperti apa? Tipsnya ya. Iya, tipsnya. Nggak penanya. Ini contoh-contoh ya, Bu, ya. Ini saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja, tapi intinya adalah sekreatif mungkin ya, Bu, ya. Di rumah ada apa itu juga boleh diberdayakan gitu. Nah, kalau audio visual itu kalau visual kan berarti yang berhubungan dengan apapun yang dia lihat. Berarti kan bisa YouTube, bisa menggambar, Bu. Visual itu bisa menggambar. Bisa juga berkarya, membuat diorama misalnya, Bu, ya. Kalau membuat diorama itu udah visual dan kinestetik gitu. Jadi memang biasanya udah nyampur-nyampur sih ya, Bu, ya, gitu. Bisa menggambar, kinestetik. Nah, kebetulan kan anak saya ini lebih ke hipoton ya. Nah, dari segi kalau yang menggunakan aktivitas fisik, dia tuh lebih cepat capek. Jadi kalau udah capek akhirnya nanti malahan lebih jelek moodnya. Oke. Mungkin nggak usah yang terlalu capek ya, Bu, ya, atau banyak dibantu sama Ibu gitu. Misalnya misalnya bikin diorama kan repot tuh ya, Bu, ya. Mungkinnya misalnya Ibu yang udah siapin diorama misalnya membuat apa, terus dia tinggal naro-naro gitu, Bu. Gitu. Terus udah gitu misalnya kalau menggambar mungkin Ibu bisa bantu gambarnya atau Ibu bantu ngewarnainnya gitu. Atau nggak usah semuanya diwarna. Atau misalnya kalau perlu diwarnain gambarnya itu pakainya krayon, Bu. Kalau krayon kalau nggak pakai cat yang kuasnya gede. Jadi jangan pakai pensil warna yang kecil-kecil, kan capek gitu. Jadi pakai krayon yang gede langsung selesai gitu, Bu. Terus apalagi ya? Play-Doh mungkin kalau Play-Doh itu kan dia empuk ya, mungkin nggak terlalu capek ngebentuknya gitu. Itu visual juga. Terus boleh dikasih apa ya? Kalau visual sih ya gambar sih ya, Bu, ya. Kalau audio mungkin Ibu boleh cerita audio tuh bisa cerita dalam bentuk cerita, kalau nggak dalam bentuk audiobook.
Sekarang kan mungkin udah banyak audiobook yang bisa di-download ya kalau Ibu capek gitu disuruh ngebacain buku terus kan ya. Jadi bisa, oh iya pakai buku Bu, pakai buku bergambar gitu. Buku bergambar, buku cerita atau textbook. Bisa juga buku bergambarnya terus sambil dibacain atau pakai audiobook gitu Nah, Bu. kalau yang kinestetik itu lebih ngarah ke apa ya tadi? Kinestetik lebih ke bergerak Bu, bergerak. Jadi bergerak itu misalnya menggambar. Jadi dia sambil menggambar dia maksudnya ke distract sama gerakan dia gitu atau gimana? Enggak. Jadi kalau anak yang kinestetik tuh Sambil gerak-gerak gitu. Iya, dia perlu menggambar atau membuat sesuatu atau berkarya, dia baru bisa mikir gitu ya, Bu, ya. Misalnya anak yang kinestetik lagi belajar tentang misalnya jenis-jenis awan, stratus, nimbus, apa tuh ya, Bu, ya, cumulus, itu mungkin dia perlu gambar. Kalau yang stratus, nimbus seperti apa, yang cumulus tuh yang bulat-bulat, yang stratus yang gepeng-gepeng dia gambar. Bisa digambar, bisa juga dibikin modelnya pakai Play-Doh. Yang cumulus itu, yang bulat dia bikin bulat. Stratus yang gepeng dia bikin gepeng. Jadi bergerak, asal tangannya bergerak, Bu. Bergerak itu bisa menggambar, membentuk, bisa juga pakai finger paint gitu. Oke. Gitu ya Bu, Mami Dera. Sekarang satu lagi ya, papinya Kenneth. Ya, selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih, Bu Tini, Cece, untuk materi yang bagus ini ya. Sama-sama. Terima kasih. Bu, saya bertanya, ada satu hal yang sangat menarik dari sekian banyak materi yang bagus ya, sore ini. Iya. Saya ingin bertanya, ini di sebelah saya, Kenneth. Iya, halo Kenneth. Ibu seorang anak DS, Ibu ya. Iya, nah, Pak. ada satu yang menarik buat saya itu yang Ibu sampaikan adalah tentang memanage ekspektasi. Iya. Nah, itu luar biasa sekali buat saya. Karena rupanya ini merupakan satu hal yang sangat bisa kita temui sehari-hari dan banyak menimbulkan pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kepada orang-orang di luar diri anak kita sendiri. Kita sebagai ayah dan ibu lebih mudah memang melakukan kompromi untuk membuat satu batasan ekspektasi terhadap anak kita. Maksudnya apa sih? Nah, misalnya untuk tentang kemampuan sesuatu, karena kita mengenal anak kita. Kita tahu kemampuan anak kita secara emosional maupun secara non-emosional. Nah, kadang kami sebagai orang tua berhadapan dengan nilai-nilai yang eksternal. Contohnya dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, saya sangat senang sekali apabila memang sekolah bisa menerapkan manage ekspektasi itu sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing anak. Ya, contohnya adalah ketika misalnya melakukan satu kegiatan ekstra kurikuler, ketika mereka melakukan aktivitas di luar sekolah, melakukan satu pertunjukan, saya sih menikmati sekali ketika anak-anak melakukan satu tarian misalnya. Mereka ternyata berbeda-beda gerakannya. Ada satu yang terlambat, ada satu yang memang sesuai dengan ketukan irama. Tapi saya menikmati ada satu nilai yang saya terima adalah anak itu berani menampilkan dirinya apa adanya. Jadi pertanyaannya Pak? Ya, hanya sayangnya adalah begini Bu, pertanyaan saya. Apakah semua orang ini bisa menerima manage ekspektasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus? Karena jadi anak reguler, apa yang harus kita lakukan? Maaf, saya terlalu panjang, tapi itu intinya. Terima kasih. Pak. Baik, Pak. Baik. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak.
Pertanyaannya bagus sekali ya Bapak ya. Nah jadi ekspektasi itu saya rasa yang pertama-tama yang perlu di-manage adalah ekspektasinya orang tua terlebih dahulu ya Pak ya. Orang tua dahulu yang terdekat dengan anak. Nah setelah itu, setelah orang tua bisa menemukan dan bisa berkompromi, berdamai dengan ekspektasinya sendiri, orang tua boleh mulai saya rasa Ah, apa ya, ngobrol-ngobrol lah sama sama orang di luar keluarga ya, Bapak, ya. Mungkin, baik dewasa maupun anak menjelaskan tentang, mmm, anaknya gitu, seperti apa keadaannya dan seperti apa ekspektasinya. Karena sebenarnya kalau, orang-orang di luar keluarga ya, Bapak, ya, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, itu, pada umumnya mereka tidak memahami anak, anak Bapak itu seperti apa gitu kan ya, kan bukan anaknya Pak ya, bukan anaknya sendiri, yang paling memahami kan orang tuanya. Atau teman-temannya dia mungkin di sekolah tidak memahami kondisi, putra-putri Bapak seperti apa gitu. Apakah dia terbatas dalam hal misalnya motorik, atau dalam hal bicara, atau dalam hal apapun mereka pada umumnya nggak ngerti ya Bapak ya, gitu. Nah jadi boleh Bapak boleh menjelaskan, juga boleh juga oleh pihak jadi orang tua bisa menjelaskan gitu, dengan apa, dengan singkat dan sederhana aja gitu. Misalnya, misalnya apa ya, kalau saya anak saya mengalami disgrafia, jadi dia, sulit, menulis ya Bapak ya. Jadi dia sulit menulis, dia menghindari menulis, nggak suka menulis, gitu. Nah itu menjadi tantangan yang sangat sulit bagi saya, cukup sulit sebenarnya saat saya menjelaskan pada orang tua saya sendiri. Karena, orang tua saya itu sudah cukup sepuh, usia 80-an, berarti mereka lahir di tahun sekitar 40-an ya Bapak ya, lahirnya itu. Nah di zaman itu belum ada komputer, belum ada apapun, tablet-tablet, jadi orang-orang yang lahir di tahun 30, 40, 50, 60 itu mereka tulisannya bagus-bagus, Pak. Mereka tulisannya nyambung, yang bagus, yang sangat-sangat indah banget gitu ya, gitu. Nah, jadi mereka sangat menghargai, value tulisan tangan yang bagus, itu sangat dinilai tinggi. Kalau anaknya tulisannya bagus tuh pinter, kalau tulisannya jelek, itu nggak pinter, gitu. Jadi itu pandangan orang zaman dulu, orang tua saya sendiri. Dan anak saya disgrafia yang tulisannya, waduh, amburadul nggak karuan, terapinya sampai 7 tahun pun masih amburadul sampai sekarang. Dan dia sangat nggak suka menulis gitu. Jadi pada akhirnya saya berusaha untuk menjelaskan pada orang tua tentang hal tersebut, bahwa disgrafia ini kondisinya adalah neurologis. Jadi neurologis itu ya berarti di otak, di badan, kita nggak bisa terlalu banyak intervensi ya gitu. Intervensi bisa, maksudnya dalam hal terapi, tapi pada akhirnya hasilnya begitu ya begitu gitu. Tapi udah diupayakan. Nah, jadi kita bisa menjelaskan sebenarnya pada orang lain dengan bahasa yang singkat aja dan mudah dimengerti. Tapi apakah mereka akan mengerti atau tidak, itu di luar kontrol kita gitu Bapak. Ya, di luar kontrol kita. Karena misalnya dalam hal orang tua saya, mereka lahir iya minum dulu. Lahir di zaman yang nggak ada yang namanya disgrafia, nggak ada yang namanya komputer, nggak ada yang namanya typing, ngetik tuh nggak ada, yang ada hanyalah menulis tangan dengan indah. Jadi bagi mereka, eee, nggak ada di kamusnya itu, gitu. Jadi bagi mereka itu sangat sulit dipahami, jadi akhirnya saya ya udah ngerti nggak apa-apa, pokoknya saya udah jelasin gitu aja sih, Bapak. Sama kalau misalnya anak ini ketemu temennya yang, "Ih, kok tulisan kamu jelek banget?" Gitu. Ya paling saya jelaskan dengan singkat, tapi anaknya ngerti atau enggak, itu juga di luar kontrol kita sebenarnya, Betul. gitu, Pak. Ya. Jadi ada hal yang kita nggak bisa kontrol, orang lain kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri, gitu, yaitu dengan mindful itu, dengan self compassion itu. Oke, Gitu. itu ya Pak. Semoga menjawab. Memang tantangannya berat, tapi tadi dijelaskan
kepada lingkaran kecil semakin gede siapa tahu lingkaran besarnya nanti bisa mengerti. Sebenarnya ini ada pertanyaan dari guru SMA PGRI 1 Bandung nih Bu Melva. Sore Bu Melva, gimana apakah para guru perlu mengajak anak-anak setiap kali proses KBM PJJ melakukan gerakan relaksasi untuk membantu pergerakan tubuh mereka? Karena kecenderungan anak-anak sekarang posisi belajarnya sering dalam posisi banyak duduk atau tiduran. Jadi harus ada gerakan relaksasi nggak sebelum PJJ ini dari saya rasa boleh Bu. Jadi saya rasa ada bagusnya kalau dalam kehidupan PJJ sehari-hari gitu ya Bu ya, dimasukin aja. Jadi boleh diselang-seling Bu. Jadi boleh misalnya kayak mungkin ada beberapa sesi yang misalnya bergerak dengan energetic dancing gitu. Dancing boleh. Terus ini saya sharing ini deh Bu ya, saya sharing, aduh ini nge-hang lagi komputernya. Jadi ada satu ini namanya GoNoodle ya Bu ya, ada satu website namanya GoNoodle, ini bagus banget. Ibu boleh buka Bu, Go, Noodle Me. Noodle Me. Ya, oke. Disambung Bu, coba Bu. Siap, GoNoodle sambung semua, iya. Nah ini GoNoodle ini dia banyak video-video untuk anak, itu baik yang menari-nari ya Bu ya, untuk break. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu namanya movement break, atau bergerak, istirahat dengan brain break, istirahat buat otaknya. Jadi bergerak itu bisa dancing ya Bu ya, bisa juga ya joget-joget. Kalau zaman kita dulu tuh itu loh Bu, SKJ. Oh iya, SKJ. Kalau zaman sekarang kan udah banyak variasinya, dancing lah, dancing, terus bisa juga dengan mindfulness yang tadi meditasi. Tapi kalau anak-anak yang masih sangat butuh banyak bergerak, mereka harus gerak dulu baru bisa diajak meditasi gitu loh Bu. Iya. Nah ini saya coba kasih lihat videonya dikit ya Bu ya. Nih. Aduh bentar. Ya Ibu Tiur, ini Bu Melva tadi sudah kasih tahu ada di GoNoodle, boleh dilihat untuk gerakan-gerakan relaksasi. Misalnya ini Bu, ini gerakan yang energetik dulu. Oke, kelihatan ya Bu? Kelihatan. Nah itu kayak dancing buat apa? Membakar energi dulu, udah energinya kebuang, nah baru diajakin yang tenang-tenang model begini. Melting. We all have those moments when we freeze. We can't move, we can't think. But with practice, we can get good at melting that frozen feeling. Kelihatan ya Bu? Kelihatan. Iya. Jadi kalau anaknya masih butuh gerak, ya gerak dulu, ya habisin tenaganya, baru diajak yang tenang-tenang meditasi. Ini ada video-video meditasinya juga buat anak yang di GoNoodle ini. Meditasi dalam pengertian ini tuh relaksasi sebenarnya. Relaksasi iya, kayak ini melting. Ya. Nah begitu Bapak Ibu, karena ini sudah ibu-ibu sudah memikirkan menyiapkan makan malam, termasuk Bu Melva juga. Nggak dan kerasa. Ibu Tini juga. Enggak. Kalau saya anaknya udah besar Bu, gampang. Makannya udah pada GoFood atau Gojek nih pasti ya, GoFood atau enggak GrabFood. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi atau kita akan buat acara-acara lagi yang webinar gini yang bisa memberikan masukan-masukan buat orang tua. Sekali lagi Ibu Melva, saya sangat berterima kasih sekali untuk Bu. Aduh, sorry Bu. Dan juga saya juga berterima kasih buat pertama-tama buat para orang tua yang antusias untuk ikut serta, begitu juga untuk guru-guru baik dari LCC, SD Kasih Bangsa maupun homeschooling. Saya yakin Bapak Ibu pasti mendapat pencerahan banyak banget. Salah satunya juga tadi yang sampai terakhir aja, menurut saya itu perlu dilakukan. Anak-anak SMA break dulu, anak SMP, SD
semua bisa break dulu gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, karena kita sudah jam 6:15, kita akan akhiri dengan doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tadi awalnya karena crash jadi bingung, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Saya akan memimpin di dalam doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan begitu baik memberikan kami permata-permata yang indah. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh menemukan mutiara di dalam hidup anak-anak kami. Biarlah mereka Tuhan peliharakan sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, Bapak. Bapak yang akan memberkati Ibu Melva yang sudah bersama kami, sudah sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan segala berkat, baik bagi keluarga, bagi anaknya Frit. Tuhan juga yang akan menolong dan memimpin, memberikan hikmat Tuhan lebih bagi seluruh keluarga Ibu Melva. Begitu juga dengan orang tua murid, guru-guru. Tuhan Yesus proteksi kami semua dengan sempurna di dalam darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu terima kasih untuk semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyimak dan ini sudah direcord. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin mendengar lagi boleh minta recordnya ke sekolah. Dan saya tidak akan simpulkan karena begitu banyak poin-poinnya dan itu semua memberkati. Saya udah nulis-nulis sampai banyak banget nih. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita ya. Bye-bye, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Iya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Tuhan memberkati. Mari, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Melva. Ya, malam. Halo Ibu Miming, halo. Halo Ibu-ibu. Terima kasih Bu Tini. Terima kasih Bu Tini. Ini soalnya wajahnya Bu Miming kelihatan jadi aku halo. Nah, jadi udah masukan ya, udah dapet pencerahan tuh. Guru-guru bener tuh suka banyak minum, tapi jangan lupa diberesin bekas minumnya. Kalian dicuci nah. Ah bener Wika. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah ada ya, udah kita dapat masukan, guru-guru, para orang tua yang masih bergabung, mari kita lakukan ya. Yang ingat yang tadi bahwa semuanya tuh mengalami kesulitan ya, dan kita akan terus berjuang. Tadi ya kita buat mindfulness tuh ya. Jadi tadi kan sudah dibagikan banyak hal. Saya yakin Bapak Ibu, para orang tua, guru-guru semua menyimak dan sudah diberkati dengan adanya webinar ini. Tuhan memberkati kita ya. Sekali lagi terima kasih secara khusus buat keluarga Bapak Diki Wijaya sudah memberikan link YouTube-nya. Terima kasih Bapak Diki. Karena kemarin pakai YouTube sekolah naik turun, jadi sudah di cover oleh Bapak Diki. Terima kasih Bapak Diki. Silakan yang mau leave, silakan leave karena besok kita ketemu di sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jangan lupa ya guru homeschooling besok rapatnya 10:30 ya. Iya Bu. Habis itu langsung berarti ya. Habis selesai langsung kumpul langsung rapat ya karena ada yang harus saya lakukan di jam 11:30. Makasih. Terima kasih Bu Tini. Sama-sama Bapak Kenneth. Tuhan memberkati kita semua ya. Bye-bye. Bye-bye.